Baik, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Persegi panjang Hi mempunyai panjang P kecil dan lebar 2Q kecil. Persegi P yang panjang sisinya Q kecil mempunyai seperempat luas Hi besar. Jadi gitu. Nah, di sini langsung saja ke fokusnya ya. Persegi P panjang sisinya Hi itu mempunyai seperempat dari luas persegi panjang Hi. Nah, langsung saja kita tulis. Jadi, luasnya persegi P, ya, luas persegi P itu sama dengan seperempat dari luas persegi panjang Hi. Nah, luas persegi rumusnya apa? Luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya, atau bisa ditulis sisi kuadrat. Sedangkan luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini langsung saja ya, sisi kuadrat gitu kan sama dengan seperempat luas persegi panjang Q adalah panjang kali lebar. Sisinya adalah Q ya, Q kecil. Berarti kan Q kali Q kan Q kuadrat sama dengan seperempat panjangnya tadi P, lebarnya adalah 2Q. Langsung masuk di sini. Ya. Q kuadrat itu kan Q kali Q. Nah, nanti bisa dicoret nih. Karena ini perkalian ya, jadi bisa dicoret ya. Ruas kiri sama ruas kanan. Q-nya dicoret 1. Nah, jadinya Q sama dengan, ini kan seperempat nih. Bisa dibagi ya menjadi 2. 2P. Nah, 2P sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi nanti di sini nomor 1 sampai nomor 10 itu kita khusus membahas TIU numerik ya, matematika geometri. Jadi yang berhubungan dengan bangun ya, bangun datar atau bangun ruang. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 2, jika X sama dengan luas persegi dengan panjang sisi 20 cm dan Y sama dengan luas lingkaran dengan diameter 20, maka nah tadi di nomor 1 kita sudah belajar tentang luas persegi ya. Luas persegi kan rumusnya sisi pangkat 2, sisi kuadrat. Nah, di sini yang Y luas lingkaran. Kalau belum tahu kita tulis dulu ya, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat ya. Pi kan ada dua macam. 22/7 atau 3,14 ya. Langsung saja, X merupakan luas persegi. Nah, berarti kan sisi kuadrat. Sisinya 20 kuadrat sama dengan 400. Yang Y sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran kan rumusnya pi R kuadrat. Pi-nya berapa? Karena di sini diameternya 20 ya. Diameter 20, maka jari-jari itu adalah separuh dari diameter. Ya, 10 cm. Karena 10 cm, maka kita pakai pi-nya yang 3,14 saja. 3,14 kali 10 kuadrat ya. 3,14 kali 100 sama dengan 314. X-nya 400, Y-nya 314. Maka bisa disimpulkan bahwa besarnya X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 3, ketemu soal debit ya. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 6 meter kali 4 meter kali 1 meter. Jika balok tersebut dalam keadaan kosong dan akan diisi air dengan kecepatan air 40 liter per menit, maka lama waktu untuk mengisi bak adalah. Nah, ini adalah merupakan contoh soal debit. Yang belum tahu rumus debit itu apa, kita bisa pakai satuan dari debit yang diketahui di soal. Ini kan ada kecepatan air ya. Kecepatan aliran air itu adalah nama lain dari debit. Nah, di sini sudah ada nih, satuannya adalah liter per menit. Nah, jadi kita nggak perlu hafal rumus debit juga nggak apa-apa. Karena kita bisa mencari rumus tersebut dari satuan yang diketahui di soal ya. Liter per menit. Liter itu adalah satuan dari volume, sedangkan menit adalah satuan dari waktu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa debit itu rumusnya adalah volume per waktu. Ya, kalau kita masukkan dalam segitiga rumus, posisinya adalah V di atas, W di bawah, debit di sini, ya. Karena yang ditanyakan adalah waktu, maka rumusnya jadi apa? Waktu sama dengan V di atas berarti volume di atas, debit di bawah. Volume dibagi debit. Volumenya berapa? Karena ini bentuknya balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan? Dibagi debit. Langsung masukkan saja. Karena tadi debitnya dalam satuan liter per menit ya, maka volumenya juga nanti harus dalam liter ya. Ini 6 meter kali 4 meter kali 1 meter per 40. Karena ini masih dalam meter ya, meter. Ini kita kalikan dulu ya, 24/40 meter kubik.
kita rubah dalam ke desimeter ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, sehingga turun 1 kan meter ke desi, turun 1 karena pangkat 3, maka nolnya nambah 3. Jadi 24.000 dibagi 40. Nolnya bisa kita coret 1, 24 bagi 4 yaitu 6 ya. 600. Jadi 600 apa tadi satuannya di sini? 600 menit. Ya, jadi satuannya mengikut ke debitnya. Kalau debitnya tadi kan liter per menit, maka waktu yang di perhitungan ini udah pasti dalam satuan menit. Nah, di soal yang diminta adalah jam ya, ini dalam jam. Maka lama waktu untuk mengisi bak adalah dalam satuan jam ya. 600 menit kita rubah ke jam. Jadi berapa? 600 menit kita rubah dalam jam yaitu 600 dibagi 60 karena 1 jam ada 60 menit. 10 jam. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah tempat air berbentuk balok dibuat model berukuran 8 cm x 6 cm x 2 cm menggunakan skala 1:100. Maka volume air tersebut adalah, kita cek. Jawabannya ini dalam liter ya. Karena dalam liter nanti semua ukuran balok panjang lebar tingginya juga harus dalam desi. Ingat ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi yang senti nanti harus dirubah ke desi. Sebelum merubah ke desi, kita harus merubah dulu ya. Ini kan model, ukuran modelnya. Kalau ukuran sebenarnya kita tinggal kalikan dengan skalanya saja. Ya, ini modelnya kan 8 cm, 6 cm, 2 cm. Berarti ukuran balok sesungguhnya itu berapa? Tinggal kita kalikan masing-masing ukuran, masing-masing panjang lebar tingginya dengan angka 100. Ya, berarti panjang sesungguhnya itu 8 kali 100, lebar sebenarnya juga 6 kali 100, tinggi sebenarnya yaitu 2 kali 100. Ini kan 800 ya, ini senti. 600 cm, yang ini 200 cm. Kalau ini misalnya dirubah dalam desi, senti ke desi kan naik 1, berarti nolnya harus hilang 1 ya. Tinggal 80 cm, kemudian ini 60 cm, ini 20 cm. Sudah ya, maka volumenya tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 80 kali 60 kali 20. Ini nolnya ada 3 nih, cari aja di sini yang nolnya 3 yang mana. Nah, yang E ya, kalau mau dihitung dulu juga hasilnya tetap 96.000. Kalau mau tanpa menghitung, kita fokusnya ke jumlah 0 saja yang di belakang ini ya. Karena ini kan angkanya sama semua, yang membedakan hanya jumlah 0 di belakangnya. Karena ini ada 3 perkalian, dikalikan ya berarti nolnya ada 3, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, masih lanjut ke nomor 5. Jika X sama dengan keliling belah ketupat dengan diagonal 20 cm dan Y sama dengan keliling trapesium dengan alas 30 dan tinggi 20 cm, maka udah pasti nih tanpa menghitung jawabannya adalah yang C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena kalau kita mau mencari keliling belah ketupat, kita harus memiliki atau mengetahui kedua diagonal dari belah ketupat. Di soal cuma satu saja yang diketahui ya. Cuma salah satu diagonal, yang diagonal lain kan tidak diketahui, jadi nggak bisa dihitung. Kemudian trapesium, selain alas sama tinggi, kita harus tahu dulu kan jumlah sisi sejajar. Kalau alasnya saja, sisi atas tidak diketahui, maka trapesium itu tidak bisa dihitung juga keliling atau luasnya. Sehingga tanpa menghitung kita sudah harus tahu ya bahwa X dan Y tidak dapat ditentukan karena sisi-sisi dari belah ketupat sama trapesium itu ada yang tidak diketahui di soal gitu ya. Lanjut ke nomor 6, suatu persegi panjang mempunyai luas 100 cm persegi. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 40%, maka luasnya menjadi, luas persegi panjang itu kan semula adalah 100 ya. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya, sama dengan 100. Nah, jika panjangnya bertambah 25%, berarti kan anggap saja mula-mula kan panjang mula-mula kan pasti 100% ya, ditambah 25%. Nah, bertambah nih panjangnya. Lebarnya berkurang 40. Lebar mula-mula kan 100%, dikurangi 40. Nah, tinggal berapa nih? Jadi panjangnya 125%, lebarnya adalah 60% ya. Maka luasnya berapa? Menjadi berapa? Kita tinggal kalikan saja 125% dari panjang dikali 60% dari lebarnya ya. Panjang kali lebar tadi berapa? 125%, bentar. Ini ya.
Saya atur dulu posisinya panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar tadi di soal sudah ada sama dengan 100 ya. Berarti 125/100 kali 60/100 kali 100. Gini kan panjang lebar kan? Panjang kali lebar tadi 100. Langsung masukin. Ada yang bisa dicoret di sini ada. 100 sama 100 hilang ya. 125 sama 100 ini kita bagi masing-masing 25 jadi 5/4. 60 dibagi 4 15. Jadi hasilnya tinggal 5 kali 15 yaitu 75 yang B. Soal nomor 7, jika X sama dengan volume kubus dengan rusuk 15 cm dan Y volume kerucut dengan diameter alas 20 dan tinggi 24, maka volume kubus ya, volume kubus itu rumusnya adalah rusuk pangkat 3. Ini harus dihafalkan ya, rusuk pangkat 3. Sedangkan volume kerucut itu adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Nah, kerucut kan alasnya berbentuk lingkaran ya, sehingga luas alas ini bisa kita jabarin masuk luas lingkaran ya. Rumusnya adalah pi r kuadrat kali T. Udah, kita hitung dulu ya volume kubus. Itu berapa? Volume kubus rusuknya adalah 15, berarti 15 pangkat 3. Setelah dihitung 15 pangkat 3 adalah 3.375. Nah, volume kerucutnya berapa kerucut? Masukkan saja sesuai rumusnya, sepertiga kali pi. Pi-nya pakai berapa ini? 3,14 saja ya, karena diameternya kelipatan 10. Diameter alas 20 berarti jari-jarinya berapa kalau diameternya 20 tadi? Separuhnya ya, berarti jari-jarinya kan 10. 10 kali 10 tingginya 24 ya, 24 dibagi 3 ini 8 ya. 3,14 kali 100 kan 314 kali 8 2512 ya. Volume kubus dari 3375 sedangkan volume kerucutnya 2512. Maka dipastikan bahwa volume kubus lebih besar dari volume kerucut sehingga X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 8. Suatu persegi panjang memiliki panjang 2P cm dan lebar Hi cm. Jika suatu persegi memiliki panjang Hi dan luasnya adalah 3/2 luas persegi panjang tersebut, maka ini sama ya dengan soal yang sebelumnya. Tadi kita udah pernah mengerjakan soal yang setipe di nomor 1. Jadi langsung saja ya, luas persegi itu sama dengan 3/2 dari luas persegi panjang. Luas persegi kan sisi kuadrat, sisinya berapa tadi? Hi, berarti Hi kuadrat, Hi kali Hi gitu ya, sama dengan 3/2 luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya 2P, lebarnya Hi, berarti langsung masuk 2P kali Hi. Hi satu ruas sudah dicoret ya, karena masing-masing ruas ada Hi bisa dicoret salah satunya. Tinggal Hi sama dengan 2 sama 2 bisa dicoret. 3P. Ya, bisa dibalik ini. 3P sama dengan Hi. Jawabannya adalah yang C. Baik, nomor 9. Jika X sama dengan volume limas dengan luas alas 30 cm persegi dan tinggi 10, Y sama dengan volume balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm dan tinggi 5 cm, maka X adalah volume limas. Volume limas rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, kalau volume balok tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita hitung saja volume limas X-nya sama dengan berapa? Volume limas luas sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga luas alasnya 30, tingginya 10. Bisa kita coret 3-nya tinggal 10 kali 10 sama dengan 100. Y-nya adalah volume balok, berarti panjang lebar tinggi, dikalikan semua. 6 dikali 4 dikali 5. Ya. 4 kali 5, 20, berarti 6 kali 20 sama dengan 120. Dari sini udah kelihatan bahwa nilai X itu lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 10, nomor terakhir pada video kali ini, yaitu sebuah ruangan berbentuk lingkaran akan diperluas dengan panjang diameter yang baru, yaitu 50% lebih panjang dari diameter semula. Berapa persenkah pertambahan luas ruangan tersebut ya? Kalau pakai cara cepat bisa, tapi saya jelasin dulu ya bahwa luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat. Kalau dinyatakan dalam diameter, jari-jari itu kan setengah diameter ya. Nah, gini kan? Berarti kan rumusnya jadi pi kali setengah kuadrat itu 1/4 d kuadrat ya.
pi sama 1/4 itu kan nilainya nggak berubah, mau ruangannya diperbesar, diperkecil, nilai pi itu tetap sama dan 1/4-nya juga sama. Jadi yang berubah hanya D-nya saja. Ya langsung saja kita ambil ya, yang berubah hanya D, diameter kuadratnya. Nah, luas lingkaran yang pertama itu kan hubungannya hanya, fokusnya kita kan hanya diameter saja, jadi diameter kuadrat gitu ya. Sedangkan luas lingkaran setelah diperbesar, karena diperbesar 50%, maka jadinya ya 150%. Bener nggak? Jadi mula-mula itu kan diameternya 100% ya, ketambahan diperpanjang diameternya 50%, jadi totalnya kan diameter yang kedua 150%. Ya ini aja 150% dari D terus dikuadratin ya. 150% dari diameter mula-mula, 150 kuadrat. Nah, gini kan? Ini bisa dikecilkan, masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 50, yaitu 3/2 kali 3/2. Gitu kan? D kuadrat. Nah, 9/4 D kuadrat. 9/4 itu berapa sih kalau kita jadikan persen? Ya, balik lagi kita kalikan 100% saja ya. 100 bagi 4, 25. 9 kali 25 kan 225%. Karena yang ditanya adalah berapa persen pertambahan. Berarti tinggal dikurangi. Luas yang sekarang dikurangi luas mula-mula tadi berapa? 100%. Ya, yaitu 125% jawabannya. Yang C. Nah, kalau misalnya mau pakai cara cepat ya langsung saja ya, bisa pengurangan. Jadi kan diameternya bertambah 50% ya. 50% berarti kan satu diameter itu kan 150% kan. Karena rumus lingkaran tadi itu D kuadrat, maka tinggal kita kalikan ya. 15 kali 15 kan 225. Nah, sedangkan yang mula-mula kan kalau luas mula-mula kan 100% utuh gitu ya, sebelum dilebarin. Ya udah tinggal kita kurangi saja, 225 kurangi 100 sama dengan 125, udah ketemu. Tanpa harus pakai cara panjang juga nggak masalah.